Saya dan suami berantem. Awalnya karena saya membanding-bandingkan suami dengan laki-laki lain. Terus dia jawab, cari suami yang lain. Terus saya nanya, maksudnya ini anak saya? Terus suami jawab, enggak. Kan tadi kamu ngomong kayak gitu tentang laki-laki lain. Berarti kamu mau sama laki-laki lain. Dia bilang gitu dan dia bilang, sok sama orang lain saja kalau ngomong kayak gitu terus. Jika begini, apakah jatuh talak atau tidak, Buya? Mohon jawabannya, Buya. Terima kasih. Sesuatu ketika ada orang bertanya, datang dari Irak, tanya kepada salah satu imam ulama, gimana hukumnya membunuh darah nyamuk. Yang ditanya itu ngerti bahasa ini, kelompok ini adalah rombongan orang yang datang dari Irak, rombongan orang yang bunuh Sayyidina Husain. Lalu berkata, kamu ini aneh sekali, bicara tentang menumpahkan darahnya nyamuk, ini tidak pernah mikir telah menumpahkan darahnya Imam Husain. Jadi ada sesuatu yang kadang, sesuatu yang berat harus kita perhatikan, tapi kita tidak mencermati itu. Kadang kita lebih ingat sesuatu yang sepele. Ada seorang istri yang telah melakukan kesalahan besar di sini. Membanding-bandingkan suami dengan orang lain itu menyakitkan luar biasa. Dari sini akan muncul nanti banyak kalimat, termasuk kalimat tadi, nikahlah dengan orang lain dan sebagainya. Ini kan mengatakan nikahlah kau dengan orang lain tidak dianggap sebagai kalimat cerai. Tapi ini loh, istri ini nggak sadar, masih ini loh yang berat. Anda membanding-bandingkan ini berat. Jadi ada yang lebih berat lagi, itu Anda jangan melakukan semacam itu, sakit dong. Nggak usah pakai bahasa panjang lebar, dibandingi saja lah, suaminya suruh gantikan. Iya, tetangga kok lebih cantik dari kamu, enak enggak? Ini kok otaknya nggak jalan begitu tuh. Makanya mohon maaf saya marah sedikit kepada Anda, biar jadi pelajaran buat yang lainnya. Yang Allah berikan kepadamu itulah yang harus kau syukuri. Kalau kerjaan membandingkan nggak ada ujungnya. Di atas orang ganteng ada ganteng, di atas orang lembut ada yang lembut, di atas orang cantik ada yang cantik, nggak ada habisnya. Dan kadang seorang suami juga gila kadang-kadang, makanya saya urusan rumah tangga ini yang begitu menyakitkan itu. Coba dia lagi sama istrinya, lalu ada seorang bintang film terlihat televisi, oh hidungnya cantik banget, hidungnya bagus banget dia. Ini kan kurang ajar, maksudnya apa? Dia ngomong, ya hidungku jelek, pasti ngomong gitu dia yang banyak. Ini kadang nggak sadar ngomongnya. Maka seorang istri yang menyanjung kecantikan seseorang sendiri juga salah, akhirnya mengajari suaminya untuk memperhatikan kecantikan atau menyanjung saja, itu sudah tersinggung seorang suami kadang-kadang. Gantengnya, aduh masya Allah, kumisnya. Kebetulan suaminya nggak berkumis. Nah, akhirnya bisa ngomong, sana cari yang berkumis saja loh. Ini maksudnya apa, wahai saudariku yang tercinta, jaga lesanmu. Biarpun betul di luar sana ada lebih bagus daripada suamimu, akan tapi tidak semestinya engkau mengatakan semacam itu. Jujur kan ada pada tempatnya. Mungkin suamimu yang betul-betul tidak karu-karuan amat, akan tapi nggak boleh juga kita merendahkan suami seperti itu. Kemudian hal lain lagi, dengan membiasakan kita itu membandingkan, itu kan sebelum membandingkan ada satu kesalahan. Apa itu? Hatimu dan matamu suka mencermati berlebihan, dan itu awal kesalahan. Padahal Al-Quran sudah mengatakan, kul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna, wanita-wanita agar menutup matanya, jangan jelalatan, nanti menjadikan ia berkata, oh suamiku cuman begitu, kurang tinggi, kurang putih, kurang gagah. Mohon maaf adikku yang bertanya, saya tegas begini karena saya sayang, jangan sampai hal itu terjadi. Seorang suami marah dibegitukan, dibandingin, ya sudah nikah saja sama orang lain ya. Waktu ditanya, ya enggak mencerai, wong hanya marah saja, mau dibandingin kok. Ini, itu lebih penting untuk dipermasalahkan. Kalau kata kalimatnya ulama fuqaha mengatakan, enggak ada mengatakan cerai, enggak ada kalimatnya cerai. Kecuali nanti ada niatkan, maksudnya sudahlah kau menikah saja dengan orang lain, maksudnya apa? Sudah aku cerai, diam-diam ngomong dengan hatinya atau bagaimana, itu namanya bab kinayah nanti. Tapi secara zahir itu enggak, apalagi dikatakan enggak. Suami mengatakan tidak. Jadi yang lebih penting adalah nasihat untuk seorang istri, jangan biasa membandingkan suamimu dengan yang lainnya.
Dan juga seorang suami jangan bandingkan istrinya dengan yang lainnya. Subhanallah, ini adalah menyakitkan sekali, menyakitkan. Biarpun subhanallah istrinya punya kelebihan banyak, suaminya punya kelebihan banyak, tapi di saat kekurangannya diungkit itu akan membuat permasalahan banyak lagi. Di samping hatinya sakit, tertanam di hatinya keinginan untuk mengungkit kesalahan pasangannya. Maka hidupnya saling menjelekkan, saling mengungkit, saling menuntut. Kapan kebahagiaan didapat dengan di saat seperti itu? Itu yang bisa kami sampaikan wahai adikku yang solehah, yang semoga rumah tangganya indah. Hentikan membanding-bandingkan dan minta maaflah kepada suami. Dan suami tidak mencerai Anda, tapi ingat, suamimu adalah terganteng di dunia bagimu. Sudah gitu saja. Tidak boleh seorang istri harus meyakini suamiku adalah suami yang terganteng, karena suami yang akan dia, nggak ada yang lain. Dan dinikmati ini karunia dari Allah. Dan sungguh yang menjadikan sebab hilangnya keindahan adalah di saat matanya sudah kesana kemari. Apalagi termasuk hari ini adalah hari fitnah besar dengan adanya televisi, internet segala macam. Ada sebagian orang yang lihat, dia tidak akan berhenti melihat film-film kotor. Maka sesungguhnya yang rusak adalah hubungan dengan istrinya, hubungan dengan suaminya. Karena dia melihat hal-hal yang di televisi atau di internet, na'udzubillah. Maka sesungguhnya apa? Dia akan mencari sesuatu yang dalam khayalnya. Dan istrinya tidak punya itu semuanya. Karena apa? Gabungan daripada sifat yang ditemukan dari wanita ini dikumpulkan. Sehingga dia ingin mendambakan wanita khayal. Maka dengan istrinya pun ada yang sampai tidak bisa syahwat. Karena apa? Sering nonton film kotor. Jangan biasakan nonton film kotor. Itu akan merusak rasa kita, pikiran kita, khayalan kita. Sehingga dengan pasangan pun menjadi tidak indah. Jangan diremehkan yang demikian itu. Orang kafir, orang barat sana sudah menangkap kalau itu adalah merusak akal. Merusak mereka. Pakar-pakar mereka mengatakan merusak. Sehingga orang menjadi seperti binatang, bentuknya manusia, casingnya manusia, ternyata akalnya binatang. Sehingga na'udzubillah sampai mengatakan dalam cerita itu bahasanya, sehingga seorang anak pun karena sudah biasa nonton begitu, kadang melihat ibunya pun bisa membayangkan, melihat adiknya begitu. Sebegitu seorang bapak melihat anaknya, sehingga terjadilah perzinahan dengan siapa saja. Kehinaan, karena apa? Yang dipikir adalah sesuatu yang tidak barangkali ada di dia, barangkali kehinaan. Nah ini sampai muncul, akhirnya termasuk hasilnya membanding-bandingkan. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Not sure if you know this, but when we first